Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal-soal TKA yang kita ambil dari buku Ekspres TKA penerbit Erlangga yang bisa menjadi salah satu pilihan buku kamu untuk mempersiapkan diri menghadapi TKA. Dan apabila kamu berminat, link pembelian bukunya bisa kamu klik di bagian deskripsi ya. Dan apabila kamu berkenan, kamu bisa mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan terima kasih juga buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Nah, kita bahas soal di video kali ini. Diketahui sistem pertidaksamaan berikut. X kurang 2Y tambah 4 lebih besar sama dengan 0. 2X tambah Y kurang 8 lebih besar sama dengan 0. 2X kurang Y kurang 6 lebih kecil sama dengan 0. Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut adalah daerah nomor titik-titik. Biasanya dalam mengerjakan sistem pertidaksamaan ini, kita abaikan dulu tanda lebih besar dan lebih kecilnya. Kita anggap saja menjadi sama dengan, supaya kita bisa menentukan letak garisnya. Jadi untuk garis yang pertama, yaitu X kurang 2Y tambah 4 sama dengan 0, kita ganti saja menjadi X kurang 2Y sama dengan negatif 4. Kemudian kita kerjakan apabila X-nya 0, berarti kita peroleh 0 dikurang 2Y sama dengan minus 4. Berarti min 2Y sama dengan min 4, berarti nilai Y-nya adalah 2. Ini berarti kita mendapatkan titik di 0,2. Berikutnya di Y sama dengan 0, ini berarti X dikurang 2 kali 0 sama dengan negatif 4. Langsung kita peroleh di negatif 4. Maka titiknya adalah di X min 4, Y-nya 0. Jadi kita perhatikan titik yang ada 0,2 dan min 4,0. Ini adalah garis yang pertama. Melewati titik min 4,0 dan 0,2. Selanjutnya untuk garis yang kedua, di 2X ditambah Y kurang 8 sama dengan 0. Kita tuliskan 2X tambah Y sama dengan 8. Kita ulangi prosesnya ketika X-nya sama dengan 0. Berarti 2 kali 0 adalah 0. Kita peroleh Y-nya 8. Maka titik yang dimaksud adalah 0,8. Kemudian ketika Y-nya 0, maka 2X tambah 0 sama dengan 8. Kita peroleh X-nya 4. Maka titiknya di 4,0. Jadi titik 0,8 dan 4,0 ini adalah garis yang kedua. Otomatis garis yang tersisa ini udah pasti garis ketiga tanpa kita uji. Tapi seandainya kita mau cari juga boleh sebagai pembelajaran saja. 2X kurang Y berarti sama dengan 6. Ketika X-nya sama dengan 0, berarti 2 kali 0 adalah 0, min Y sama dengan 6. Kita peroleh Y-nya negatif 6, berarti titiknya di X0, Y min 6. Kita lanjutkan prosesnya ketika Y-nya 0, berarti 2X kurang 0 sama dengan 6. 2X-nya 6, X-nya 3, berarti titiknya di 3,0. Kalau kita perhatikan 3,0 di sini, kemudian 0,6 di sini, ternyata terbukti itu benar garis yang ketiga. Sekarang kita mencoba membuat arsirannya. Garis yang pertama tadi kita sudah gambarkan, lebih besar daripada min 4. Kalau menggunakan tanda lebih besar, maka daerah arsiran itu seharusnya berada di atas garis. Jadi seharusnya dia berada di atas garis. Tetapi karena dibalikkan oleh koefisien Y, maka tandanya berubah menjadi ke arah bawah. Jadi untuk garis ini kita akan ambil arsirannya mengarah ke arah bawah. Untuk persamaan garis yang kedua, garisnya yang ini tadi, kita perhatikan tandanya lebih besar. Karena Y-nya positif, maka dia mengambil arsiran ke arah atas. Jadi yang di arah atas garisnya adalah yang kita beri tanda panah. Garis yang ketiga, karena lebih kecil, seharusnya dia mengarah ke bawah, tetapi dia dibalikkan oleh koefisien Y, mengarah ke atas, di mana arah atasnya yang ini. Jadi kalau ketiga arsiran ini kita samakan, maka arsiran yang diperoleh akan berada di segitiga yang berada di daerah yang di label dengan nomor 2. Jadi kita arsir jawabannya, dan kita tandai jawabannya di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Sistem pertidaksamaan linear yang memenuhi daerah yang diarsir adalah titik-titik. Untuk menentukan garisnya, kita perhatikan ini garis yang pertama. Ada 2, 3, dan ada 4. Jadi yang pertama, yang paling gampang tentunya garis yang sejajar dengan sumbu X ini.
Berarti kalau ini satu kotak 2, berarti yang satu yang setengah ini berarti labelnya 1. Berarti kita tuliskan ini garis Y sama dengan 1. Sehingga karena dia berada di bagian atasnya, kita label dengan Y lebih besar sama dengan 1. Garis yang berikutnya, yang ini, dia di X-nya 0, dia mengarah ke kanan. Berarti poin yang kedua adalah X-nya lebih besar sama dengan 0. Kita lanjutkan ke garis yang ketiga. Garis yang ketiga, dia melalui titik yang ini. Kita anggap ini 1. Jadi dia melewati 2 buah titik yang di Y-nya 2, di X-nya 1. Kita gunakan cara cepatnya. Jadi yang angka di Y ini 2 ini, kita tuliskan sebagai 2X. Angka 1 yang di X ini, kita tulis sebagai Y. Dan kita tuliskan sama dengan hasil kali mereka berdua. 2 dikali 1 adalah 2. Karena arah arsirannya ini mengarah ke arah atas garis, kita label dengan lebih besar sama dengan 2. Garis yang keempat, garis yang ini, melewati X. Y-nya di 0,4 dan 4,0. Dengan cara cepat, 4 yang ini kita tulis sebagai 4X. 4 yang ini kita tulis sebagai 4Y. 4 kali 4 sama dengan 16, ternyata bisa disederhanakan, kita bagi 4 kembali menjadi X tambah Y sama dengan 4. Dan kalau kita perhatikan untuk garis tersebut, arah arsirannya mengarah ke bawah, maka kalau lebih bawah, lebih kecil itu kita beri labelnya lebih kecil sama dengan 4. Jadi jawabannya sudah kita peroleh. Jadi di 2X tambah Y lebih besar 2, ini oke. Ini oke, ini udah salah. Ini oke, ini salah. Kemudian X tambah Y kecil 4, ini oke, ini oke, ini oke. Kemudian X besar 0, Y besar 1. Yang ini salah, ini oke, yang ini salah, yang ini salah. Jadi jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, kita mulai dari garis yang pertama, garis A, di mana A melewati 0,6 dan 2,0. Untuk persamaan garisnya, karena dia melalui titik potong di sumbu X dan sumbu Y, kita bisa gunakan cara cepat. Jadi 6 kita label sebagai 6X, 2 sebagai 2Y, 6 kali 2 adalah 12, ternyata bisa dibagi 2, kita ubah menjadi 3X tambah Y, kita tuliskan 6. Arah arsirannya berada di arah bawah garis, maka kita beri lebih kecil daripada 6. Kemudian garis yang berikutnya kita ambil garis B, di mana garis B melewati titik 0,1 dan 5,0. Dengan demikian, dengan cara cepat, yang satu ini kita berikan sebagai X, yang 5 ini sebagai 5Y, 1 kali 5 adalah 5, dan arah arsirannya berada di arah atas dari garisnya. Jadi posisi arsirannya berada di atas garis. Karena di atas kita beri label dengan lebih besar. Jadi X tambah 5Y lebih besar daripada 5. Masalahnya muncul di garis yang ketiga, garis C. Di mana koordinatnya yang pertama adalah min 1,0 terbaca. Yang ini kita belum yakin titiknya berapa. Jadi kita perhatikan di sini ada tanda sebuah siku ya. Jadi dia membentuk sudut siku-siku dengan garis yang di A. Maka untuk garis A, kita cari dulu gradiennya. Dimana kalau tadi 3X tambah Y sama dengan 6, maka Y sama dengan minus 3X ditambah 6. Ini berarti bahwa gradiennya sama dengan negatif 3. Jadi untuk garis yang di C ini, gradien garis A dikali gradien garis C harus bernilai min 1, karena sifat dari dua garis yang saling tegak lurus adalah hasil kali gradiennya negatif 1. Maka min 3 kali gradien garis C sama dengan min 1. Gradien garis C menjadi 1/3. Jadi untuk persamaan garisnya, Y dikurang Y1 sama dengan gradien dikali X dikurang X1. Kita gunakan titiknya di min 1,0. Jadi Y-nya 0, gradiennya tadi 1/3, X dikurang min 1 menjadi tambah 1, kita kali silang menjadi 3Y sama dengan X tambah 1. Atau kalau kita tukarkan menjadi negatif X tambah 3Y sama dengan 1, kita kali negatif boleh, menjadi X kurang 3Y sama dengan min 1. Arah arsiran di bagian C ini
ini garis C, arsirannya berada di bawah, maka seharusnya kita beri label lebih kecil. Tetapi karena koefisien Y-nya negatif, kita balikkan menjadi X kurang 3Y lebih besar daripada min 1. Jadi kita sudah peroleh 3 buah persamaan garisnya. Tinggal kita cek ke persamaan. Yang pertama adalah X tambah 5Y lebih besar 5. Ini oke, ini oke. Semuanya sama ya, berarti yang di bagian ini semua benar. Kemudian 3X tambah Y kecil 6. Yang ini salah. Yang 4-nya oke. Kemudian yang berikutnya adalah X kurang 3Y. X kurang 3Y lebih besar min 1. Jadi ini salah. Yang ini oke. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang pedagang sepeda anak-anak akan membeli sepeda untuk dijual tidak lebih dari 15 unit sepeda. Pedagang tersebut membeli sebuah sepeda roda 3 harga 800.000, sebuah sepeda tanpa pedal harga 950.000. Pedagang tersebut hanya mempunyai modal 12.900.000 rupiah. Misalkan banyak sepeda roda 3 yang dibeli adalah X, banyak sepeda tanpa pedal yang dibeli adalah Y, beri tanda centang pada jawaban yang benar. Jadi dalam soal ini kita tidak perlu menggambar, hanya untuk menuliskan sistem petidaksamaannya. Yang pertama jumlah sepedanya, kalau kita misalkan X dan Y, tidak lebih, berarti dia maksimalnya 15, kurang boleh. Maka kita tulis adalah X tambah Y-nya lebih kecil sama dengan 15. Jadi kita dapatkan persamaannya yang pertama bernilai benar. Kemudian karena jumlah sepeda tidak mungkin bernilai negatif, maka baik sepeda roda 3 maupun sepeda tanpa pedalnya pasti lebih besar sama dengan 0. Berarti poin ini juga sudah pasti benar. Poin yang selanjutnya adalah harga dan modalnya. Apabila satu buah sepeda roda 3 harganya 800.000, apabila dia membeli atau memperdagangkan sejumlah X, ditambahkan dengan sepeda tanpa pedal 950.000 dikali harganya Y, jumlahnya Y, maka dia tidak boleh melebihi modalnya yaitu sebesar 12.900.000 rupiah. Untuk menyederhanakannya, pertama kita coba dengan membagi dengan 50.000 dulu. Jadi 800.000 dibagi 50.000, kita peroleh 16X. Kemudian 950.000 kita bagi 50.000, kita peroleh 19Y. Dan yang terakhir 12.900.000 kita bagi dengan 50.000, kita peroleh 258. Sehingga kalau kita perhatikan jawaban yang sesuai di poin yang ketiga. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Seorang pedagang buah akan membeli jeruk dan salak untuk dijual kembali. Harga beli jeruk adalah 25.000 per kilogram. Harga beli salak adalah 15.000 per kilogram. Pedagang tersebut hanya dapat membeli paling banyak 100 kg. Modal yang dimilikinya sebesar 2 juta. Misalkan X banyak jeruk dan Y menyatakan salak yang dibeli. Berdasarkan kondisi tersebut, sistem persamaan yang memenuhi adalah dinyatakan sebagai berikut. Nilai 4A tambah B kurang C yang memenuhi adalah titik-titik. Yang pertama adalah jumlah dari buah yang akan dia perjualbelikan, yaitu 100 kg, tidak lebih, paling banyak katanya. Berarti X tambah Y-nya sudah pasti lebih kecil sama dengan 100. Kemudian untuk harganya, 25.000 dikali jumlah jeruk, ditambah 15.000 dikali jumlah salak, harus lebih kecil daripada modalnya, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Untuk menyederhanakannya, kita bagi masing-masing dengan 5.000, karena 25.000, 15.000, dan 2 juta bisa dibagi dengan 5.000. Jadi yang pertama adalah 25.000 dibagi 5.000, kita peroleh 5X. 15.000 dibagi 5.000, kita peroleh 3Y. Dan untuk 2 juta kita bagi dengan 5.000, kita peroleh 400. Sehingga kalau kita perhatikan, bentuk X tambah AY kecil 100 itu mirip dengan bentuk X tambah Y kecil 100. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai A sama dengan koefisien Y yaitu 1. Kemudian bentuk dari 5X tambah 3Y kecil 400, ini ada 400-nya sama. Kita identikkan dengan BX tambah CY kecil 400. Maka nilai B yang dimaksud adalah 5, nilai C yang dimaksud adalah 3. Yang ditanyakan adalah 4A ditambah B dikurang C. Berarti 4 kali 1 tambah 5 kurang 3.
4 tambah 5 kurang 3. 9 kurang 3 jawabannya adalah 6. Kita pilih jawabannya di option A.